Cek. Tunggu kodenya mereka dari pintu. Ibu Marian cerita anu saja itu nanti kursi kalau perlu. Ini duduk di sini saya nanti kalau cek. Haleluya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kami ucapkan selamat datang buat Bapak Ibu Saudaraku dalam acara pemberkatan nikah kudus Saudara Benes Mowisu dan Saudari Lydia Margareta Tamuda. Oleh sebab itu mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan sambut kedua mempelai memasuki ruangan ibadah. Today I will trust in
habiskan ibadah kita. Pertolongan kita datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tiada pernah terlelap dan tiada pernah tertidur penjaga kita. Kasih karunia-Nya senantiasa atas kita semua. Ibadah pemberkatan nikah pada saat ini boleh terjadi hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita akan menyembah Tuhan. Baik bagi kami. Pertolongan senantiasa sempurna atas hidup kami. Sampai detik hari ini kami boleh melihat bahwa Allah yang kami sembah
berdoa. Terpujilah Engkau Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang oleh karena perkenanannya pada saat ini kami boleh berhimpun dalam ibadah pemberkatan nikah anak kekasih kami Bernis Berlip Mowisu dengan saudari Saurma Lydia Margareta Tambunan. Kami bersyukur kepadamu karena kami percaya untuk segala sesuatu yang kami rencanakan dan kami rancangkan boleh terlaksana. Kami percaya semua ada di dalam perkenananmu. Dan tibalah saatnya sebelum kami memasuki dalam seluruh rangkaian prosesi pemberkatan nikah, kami mau belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu. Karena itu Roh Kudus, tuntunlah kami semua, supaya kebenaran firman-Mu boleh kami mengerti, dan dengan pengurapan kuat kuasa yang daripadamu kami disanggupkan untuk melakukannya, supaya hidup kami boleh terberkati, hidup kami boleh berbahagia, hidup kami boleh beruntung, karena kami dengar dan kami lakukan. Tetapi di atas segalanya, biarlah semuanya supaya nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Siaplah hati kami ditabur benih kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan setiap jemaat Tuhan yang siap merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sungguh saat ini bagi saya secara pribadi ini suatu situasi, suasana yang penuh dengan kebahagiaan, sukacita, tetapi di satu sisi juga penuh dengan saya tidak bisa menggambarkannya, karena untuk kesekian kalinya saya boleh mengantar anak-anak kekasih untuk mereka dipersatukan menjadi suami istri di dalam nikah mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita jauh merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk melandasi ibadah pemberkatan nikah ini dan sekaligus juga melandasi seluruh aspek hidup kita, karena kita percaya bahwa Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan bagi setiap orang percaya. Sebagaimana pada hari Minggu lalu saya menyampaikan bahwa dalam tradisi pernikahan Yahudi, kemudian itu dilestarikan sebagaimana oleh saudara-saudara kita Muslim dengan akad nikahnya. Dan tentunya kita juga karena ada benang merahnya. Biasanya orang tua yang datang lalu mereka berjumpa dan menikahkan anaknya. Dan karena itu ketika orang tua menyerahkan ke wali nikah, kalau Bapak Ibu sering hadiri akad nikah, kita bisa melihat di situ. Dan dalam konteks itulah mengapa saya sangat bersuka cita, tapi di satu sisi kadangkala saking sukacita sepertinya mau menangis. Ya, bahwa mereka berdua di hadapan saya ini bukan darah daging saya, tetapi sebagai orang tua secara rohani. Karena itulah momen-momen seperti ini, minta maaf mungkin kalau saya sedikit melo, tapi kan tidak apa toh. Karena begitulah Tuhan menciptakan kita utuh menurut masing-masing pribadi kita. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Efesus pasal ayat 32, ya tentunya sebenarnya kita akan membaca secara satu perikop Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat 33, tetapi di nasihat pernikahan nanti kembali dibacakan, maka saya akan hanya membacakan Efesus pasal 5 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Ayat 32. Rahasia ini besar. Jadi ada rahasia yang besar, ada misteri. Ya, begitu bahasa Alkitab pakai kata rahasia. Besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Kalau Bapak Ibu baca konteks ayat sebelum ayat 32, Rasul Paulus mengajarkan, dan tentunya firman Tuhan ini bagi kita semua dan bagi
mereka yang akan disatukan menjadi suami istri nanti dalam pemberkatan nikah, di mana di sana ada suatu prinsip supaya istri menghormati suami, lalu suami mengasihi istrinya. Kemudian setelah penjelasan ayat-ayat itu, lalu Rasul Paulus menyebut ayat 32 seperti ini. Rahasia ini besar. Rahasia apa? Yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, maka kita boleh menyimpulkan lewat ayat 32 ini bahwa Rasul Paulus mau menyebutkan, firman Tuhan mau menyatakan bahwa hubungan antara suami dengan istrinya seperti hubungan Kristus dengan jemaatnya. Bahwa hubungan suami istri adalah representasi dari hubungan Kristus dengan jemaatnya. Maka untuk suami istri boleh hidup menjadi wujud nyata pengejawantahan dari hubungan Kristus dengan jemaat, maka suami istri harus menghadirkan, merepresentasikan Tuhan dalam hidup keluarganya. Karena itulah ada istilah keluarga yang sakinah, keluarga yang menghadirkan Tuhan. Itu nats pembuka bacaan kita. Maka bagaimana orang menilai hubungan Kristus dan jemaat? Orang akan melihat bagaimana hubungan suami dengan istrinya. Memang kalau dalam perjanjian lama juga digambarkan bagaimana hubungan antara Allah dengan umatnya seperti bapa dengan anaknya. Tetapi pada ayat ini secara khusus, hubungan suami dengan istri adalah wujud nyata dari hubungan Kristus dengan jemaat. Karena itu dengan berani waktu di pembekalan nikah saya katakan kepada mereka bahwa lebih dekat suami dengan istrinya dibanding orang tua dengan anaknya. Dan mungkin ada yang akan duduk dan berkata, durhaka kita nanti ini. Bukan begitu. Karena suami dengan istrinya itu satu. Dua yang menjadi satu. Satu yang juga di dalamnya keduaannya itu tetap diakui bahwa suami dan istri. Begitu. Untuk bisa sampai pada hal ini, merepresentasikan hubungan Kristus dengan jemaat, maka suami istri harus menghidupi kebenaran firman Tuhan. Hari ini mungkin saya tidak akan berpanjang-panjang karena cukup bagi saya waktu mereka di dalam pembekalan. Saya hanya mendorong, bahkan bagi kita yang sudah belasan puluhan tahun menjalani kehidupan rumah tangga, ini panduan kita. Amin. Kalau kita buka Alkitab kita dalam Kejadian pasal 2 ayat 18, ayat 20, ayat 22, kita akan melihat prinsip yang pertama, Tuhan yang menggagas rumah tangga. Ketika dia berfirman, tidak baik Adama ini, manusia ini, laki-laki ini sendiri, seorang diri. Maka prinsip yang paling pertama, setiap orang dalam kehidupannya sebagai suami istri, orang percaya, semua harus berpegang bahwa Allah yang menggagas rumah tangga. Amin. Persoalan mau ketemu di Facebook itu hanya proses. Karena Allah yang menggagas, maka rumah tangga itu harus dijalankan sesuai dengan aturan sang penggagas. Salah satunya seperti hari ini, rumah tangga Kristen dimulai dengan pemberkatan. Karena Alkitab dengan tegas dikatakan, lalu Allah memberkati, sesudah memberkati baru ada perintah beranak cucu. Jangan kebalikan.
Jangan kebalikan. Karena miris, beberapa hari lalu saya membaca suatu penelitian. Daerah-daerah kantung Kristen, tren orang hidup sebagai suami istri, hidup bersama sebagai pasangan yang tidak diberkati, itu meningkat. Dan prihatinnya di daerah-daerah yang mayoritas Kristen. Itu penelitiannya tuh. Bapak Ibu pulang baca di Google bisa. Padahal Alkitab bilang apa? Rumah tangga Kristen dimulai dengan pemberkatan, baru perintah beranak cucu. Prinsip yang pertama, Allah yang menggagas. Prinsip yang kedua, rumah tangga itu bukan hanya sekedar janji pada saat pemberkatan, tetapi rumah tangga itu komitmen. Ketika sekian lama Adam di taman itu, di Firdaus, di Jannah, Pardes, Paradiso, apapun sebutannya tuh, hidup sendiri bergaul dengan binatang-binatang. Dan untuk sesaat ketika ia buka mata dan dia melihat seorang perempuan berdiri di hadapannya, dia berkata, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Itu bicara tentang komitmen. Dan saya sudah jelaskan kepada mereka berdua. Suatu kelak nanti ketika kalian berjalan dalam kehidupan rumah tangga, bahkan yang sudah puluhan tahun pun banyak kejutan-kejutannya. Tetapi biarlah komitmen itu kita pegang teguh. Inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Karena rumah tangga Kristen bukan hanya sekedar janji, tetapi komitmen. Janji diucapkan hari ini, komitmen dilaksanakan setelah janji itu diucapkan sampai maut memisahkan. Karena memang ada perbedaan yang sungguh nyata antara janji dengan komitmen. Janji saya datang ke rumahmu sebentar malam, tetapi apakah saya akan hadir ketika tidak ada ojek, hujan dan jalan becek? Hanya orang yang berkomitmen yang akan hadir menepati janjinya sekalipun tidak ada ojek, becek, begitu. Prinsip yang ketiga dalam kehidupan rumah tangga Kristen yang dimulai dengan pemberkatan adalah selain komitmen, bahwa akhirnya mereka yang laki-laki dan perempuan disatukan dalam hubungan sebagai suami istri. Sekalipun latar belakangnya berbeda-beda, mungkin pendidikannya, pengalaman-pengalaman hidupnya, tetapi Alkitab dengan tegas mengatakan mereka menjadi satu. Membangun suatu unit baru hubungan suami istri. Karena itu tentunya saya mau juga katakan, karena suatu kelak juga saya akan belajar tentang prinsip ini, bahwa mereka adalah anak kita. Tetapi ketika mereka dipersatukan di dalam pernikahan lewat pemberkatan, mereka adalah satu unit keluarga yang mungkin kita sebagai orang tua hanya bisa memberikan saran, petunjuk, tetapi keputusan ada pada mereka. Seperti itu. Yang berikutnya, ketelanjangan. Itu juga sudah dibahas. Karena suami dan istrinya satu, maka tidak ada hal yang tersembunyi. Segalanya. Saya katakan kepada mereka, suami dan istrinya tidak ada rahasia. Tetapi antara anak dan orang tua bisa saja ada rahasia. Karena itu seringkali terjadi kan ketika kita suami istri mungkin berkonflik. Karena memang konflik kita tidak kebal akan hal itu dalam kehidupan rumah tangga kita. Tetapi ketika orang tua kita bertanya bagaimana keadaanmu nak, kita akan berkata baik-baik saja. Sambil dalam hati kita berkata kami mau menyelesaikannya. Begitu kan? Tidak ada rahasia. Tidak ada uang yang disembunyikan di kaos kaki maupun di lipatan di jiku-jiku dompet.
Karena biasanya juga suami suka menyimpan dan istri suka mencari. Suami sanggup menyimpan di mana saja, tetapi karena hobinya istri sanggup mencari, maka dia temukan. Suatu kali ada teman pendeta yang istrinya menemukan uang di lipatan celananya. Sebenarnya dia akan menyampaikan kepada istrinya tentunya. Dan satu kali istrinya bilang begini, "Pak, uang apa ini?" Waktu celana atau pakaian itu mau dicuci, lalu suaminya bilang begini, "Itu uang sial." Lalu istrinya bilang, "Apa? Kok uang sial?" "Karena saya sudah lipat sedemikian, tapi kamu bisa dapat." Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Saudara Benes, Saudara Butet, saya memanggil mereka dengan nama panggilan. Percayalah, Tuhan yang menggagas, dan ini waktunya Tuhan. Jalani, berpegang teguh dalam iman, percaya kepada Tuhan. Bagaimanapun badai dalam kehidupan, kalau Kristus nakodanya, kita akan sanggup. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan memasuki prosesi pemberkatan. Namun mari kita berdoa terlebih dahulu, mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan. Biarlah kebenaran firman-Mu menguasai kami sedemikian. Kami bukan hanya sekedar pendengar, tetapi kami menjadi pelaku. Kami menyerahkan rangkaian pemberkatan pernikahan saat ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Layakkanlah hamba-Mu ini. Kami muliakan Engkau. Sungguh ajaib, tiada terselami. Sungguh Engkau ajaib. Terima kasih. Kami muliakan Engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita akan memasuki prosesi pemberkatan nikah. Namun sebelumnya, satu persembahan pujian dari pelayanan kategori lanjut usia Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Jemaat Immanuel Bau-Bau. Untuk itu saya persilahkan PKLU lanjut usia. Saya persilahkan. Oh iya, ternyata persembahan pujiannya tidak ada. Kita lanjut. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kita akan mendengarkan kedua mempelai untuk menyatakan kesungguhan mereka untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan nikah rumah tangga mereka kelak. Karena itu, kepada kedua mempelai saya persilahkan berdiri. Setelah mendengarkan nasihat pernikahan ini, kepada saudara berdua saya akan menanyakan kesungguh-sungguhan saudara untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan rumah tanggamu kelak. Karena itu saya mintakan jawab dengan tegas di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Saya mulai dari saudara Bernice Berlief Mowisu.
dengarlah firman Tuhan ini. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lemah. Hormatilah ia sebagai teman pewaris dan kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Kepada saudara Bernice Berliff Mowisu, bersediakah engkau melakukan firman Tuhan dalam kehidupanmu, dalam kehidupan keluargamu kelak? Apakah jawabmu? Ya, saya bersedia. Amin, puji Tuhan. Selanjutnya kepada saudari Saurma Lydia Margareta Tambunan, dengarlah firman Tuhan ini. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Saudari Saurma Lydia Margareta Tambunan, bersediakah engkau melakukan kebenaran firman Tuhan tersebut dalam kehidupan nikah rumah tanggamu kelak? Apa jawabmu? Ya, saya bersedia. Puji Tuhan. Setelah saudara berdua menyatakan kesanggupan untuk menghidupi kehendak Tuhan dalam kehidupan nikah rumah tanggamu kelak, saudara berdua dengarlah firman Tuhan ini tentang kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih tidak memegahkan diri, dan kasih itu tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi kasih bersuka cita karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu. Kasih percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Selanjutnya saudara berdua, saya persilakan berhadap-hadapan. Kepada saudara Bernice Berliff Mowisu, genggamlah tangan pasanganmu, calon istrimu. Pandanglah ia. Engkau akan menyatakan janjimu di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya kepadanya. Karena itu, ikrarkanlah janji nikahmu kepadanya. Dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya Bernice Berliff Mowisu menerima engkau, Saurma Lydia Margareta Tambunan, menjadi istriku yang sah dan satu-satunya. Saya akan sungguh-sungguh mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Saya akan merawatmu, saya akan mengasuh dan memeliharamu dalam keadaan suka maupun duka, kaya ataupun miskin, sakit ataupun sehat, dan setia kepadamu sampai maut memisahkan kita. Sesuai dengan ketentuan Allah, saya berjanji. Selanjutnya kepada saudari Saurma Lydia Margareta Tambunan, genggamlah tangan pasangan Anda, calon suamimu. Tataplah ia dan ikrarkanlah janji nikahmu sungguh-sungguh kepadanya di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya. Saya persilahkan. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya, Saurma Lydia Margareta Tambunan, menerima engkau, Bernice Berliff Mowisu, menjadi suamiku yang sah dan satu-satunya.
saya akan tunduk dan menghormati seperti jemaat kepada Kristus. Dan saya akan memelihara, mengasuh, dan menjagamu dalam keadaan susah maupun senang, miskin ataupun kaya, sakit ataupun sehat. Dan saya akan setia kepadamu sampai maut memisahkan kita. Sesuai dengan ketetapan Allah, saya berjanji. Tuhan, layakanlah hamba-Mu ini. Setelah mendengar kesungguh-sungguhan saudara berdua untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan nikah rumah tanggamu kelak, dan setelah mendengar ikrar janji nikah yang saudara berdua nyatakan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya, dengan otoritas sebagai hamba Tuhan, kuasa yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada saya sebagai hamba Tuhan yang diberikan lewat gerejanya, Gereja Bethel Indonesia. Dengan ini, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, saya menyatakan kalian berdua suami istri. Apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Silakan bertukar tempat. Selanjutnya kalian berdua akan menerima berkat nikah rumah tangga. Karena itu saya mengundang Bapak Pendeta Johnson Butar-Butar untuk bersama-sama akan memberikan berkat. Bahwa Pendeta Johnson Butar-Butar adalah orang tua rohani dari saudari Saurma Lydia Margareta Tambunan ketika ia berada di Kendari. Saya yang akan memulai memberkati. Silakan. Yang dari nikah tanggamu, Tuhan memberkati. Tuhan yang akan menyertai dan menopang kalian rumah tanggamu menjadi sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Silakan. Silakan berdiri. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Benes. Silakan berhadapan-hadapan. Dipersilakan untuk membuka tudung istrimu. Dan kemudian nanti engkau memberikan dia ciuman kudus, bahwa hendaklah ciuman ini akan senantiasa menyertai rumah tangga kalian berdua, bagaimanapun tantangannya.
karena Tuhan yang akan senantiasa sertai. Saya persilakan. Silakan, istrimu sekarang. Puji Tuhan. Selanjutnya, sebagai tanda ikatan, sebagaimana tradisi biasanya suami dan istri menggunakan tanda ikatan cincin, bahwa cincin ini dibuat melingkar tiada ujung, karena demikianlah kasih harusnya seperti itu. Dibuat dari emas yang tiada berkarat supaya senantiasa kasih itu tidak akan lekang, akan senantiasa menghiasi kehidupan rumah tangga. Karena itu kepada saudara Bernice Berliff Mowisu, kenakanlah cincin ini kepada istrimu sebagai tanda ikatan. Saya persilakan. Selanjutnya kepada Saurma Lydia Margareta Tambunan, kenakanlah cincin ini kepada suamimu sebagai tanda ikatan. Saya persilakan. Selanjutnya kepada kalian berdua akan pergi ke orang tua untuk memintakan berkat doa daripada mereka, sekaligus berterima kasih dan memperkenalkan satu sama lainnya kepada orang tua sebagai pasangan suami istri. Saya persilahkan dimulai dari orang tua mempelai laki-laki. Silakan. Kau sebut namaku di dalam harapan, kau sebut namaku di dalam segala hal, namaku di hatimu. Dapat ku balas
bersyukur atas rencanamu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, berlimpah dengan kasih dan anugerah. Kami bersyukur atas rencanamu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, berlimpah kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas rencana-Mu yang terbaik, yang terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, berlimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Satu kali lagi. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. 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 Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara berdua dalam mempersembahkan pujian. Selanjutnya kita akan masuk dalam penandatanganan akta nikah sekaligus. Karena itu kepada kedua orang tua nanti bersama-sama menyaksikan, dan saya persilahkan saksi dari kedua keluarga dan kedua mempelai. Saksi untuk saksi dari kedua keluarga. Ada? Ya, mari berdiri, saya persilahkan. Silakan.
tibalah kita pada penghujung ibadah pemberkatan nikah ini. Kita akan menutup ibadah kita. Untuk itu mari kita bangkit berdiri. Ibadah pemberkatan nikah ini, kami mendeklarasikan lewat nyanyian pujian kami bahwa Engkau Immanuel Elohim, Allah yang menyertai kami umat-Mu. Sebagaimana janji-Mu, apa yang kami nyatakan di hadapan-Mu itu yang akan Engkau perbuat atas hidup kami. Ketika kami menyatakan, mendeklarasikan lewat pujian kami bahwa Engkau Allah yang menyertai kami, maka penyertaan-Mu akan terjadi. Tuhan yang akan senantiasa menopang dan memberi kekuatan kepada kami semua. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan, mari berkati kami semua. Layakkanlah hamba-Mu ini menjadi saluran berkat untuk menumpangkan tangan bagi kami semua jemaat-Mu, untuk menerima berkat, khususnya berkat bagi orang-orang yang beribadah, berkat bagi orang-orang yang diutus untuk memberitakan kabar baik. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kembalilah dalam kehidupan-Mu, arahkan hati dan pikir-Mu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tangan-Mu dengan iman dan terimalah berkat. Yang bersumber dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia damai sejahtera yang melampaui segala akal pikir manusia, yang dinyatakan di dalam cinta kasih Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Kasih karunia itu dan damai sejahtera yang ajaib itu tercurah atas-Mu, atas kita semua hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua. Di dalam berkat Bapa,
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadah kita selesai, silakan duduk. Saya persilakan Ibu Diana untuk menyampaikan beberapa penyampaian. Silakan. Shalom. Puji nama Tuhan di sore yang indah ini. Pemberkatan pernikahan antara saudara Bernis Berlip Mowisu Sarjana Seni dan saudari Saurma Lydia Margareta Tambunan boleh berjalan dengan baik, dengan penuh sukacita, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena perkenanan Tuhan. Atas nama Majelis GBI Rumah Doa dan seluruh jemaat yang hadir pada sore hari ini, kami mengucapkan selamat menempuh hidup baru buat Benes dan Butet. Biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi landasan rumah tangga kalian berdua. Bapak Ibu tamu undangan yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mendengarkan ungkapan hati dari sahabat, teman dari saudara Benis Mowisu. Disilakan. Dari tadi saya lihat-lihat. Shalom semuanya. Lama tak berjumpa juga. Saya bahagia, terharu. Mau nangis tapi juga mau teriak. Ben, sold out Ben. Kak Ima bawakan dari Pontianak tuh Kak Ima. Oke, ini hadiah dari Aiko dari Pontianak Ben. Oke, saya minta Benes berdiri. 11 tahun saya kenal dia. Dari belum ada Aiko sampai ada Aiko, dan sampai saat ini Aiko tak bisa hadir Ben, karena dia besok ujian. Haleluya. Wow, ini saya kirim ke Aiko Ben. Saya bersyukur bukan apa-apa, Benes ini adalah sudah seperti adik saya sendiri. Wow, amazing. Thank you Ben, Tuhan berkati. Silakan duduk kembali. Malah saya kayak pendetanya Pak. Puji Tuhan, saya mau memberikan kesan sedikit saja. Kemarin saya diinfo juga Benes mau nikah. Saya pernah janji sama Benes, sama seperti saya pernah bernazar waktu itu. Kalau saya punya anak, di mana anak saya lahir, saya akan memberikan hidup saya dalam kurun waktu tertentu, dan itu tergenapi. Tuhan jawab. Saya punya anak di Tanah Buton, 4 tahun saya ada di Tanah Buton melayani pekerjaan Tuhan. Saya mau DO jual Fortuner Ben hari ini Ben. Mau serah terima mobil Fortune tapi saya cancel. Minggu depan saya datang buat kamu Ben. Ya, puji Tuhan. 11 tahun kita ketemu dan sekarang Benes sudah ada pemiliknya hari ini. Selamat buat Lydia, tidak gampang mendapatkan dia. Dulu ke Kalimantan saya tawarkan cewek cantik, Cina Dayak, tak mau. Ternyata pilihannya ada pada Lydia. Berarti Lydia adalah terbaik buat Tuhan. Selamat Ben ya, saya bersuka cita. Dapat salam dari Kalimantan. Aiko tak bisa datang karena dia besok ujian. Jadi saya mewakili keluarga dari Kalimantan mengucapkan selamat buat Lydia dan Benes. Sold out. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati.
Semangat maju terus band. Semakin ke depan, semakin banyak anak penuhi bumi band. Haleluya. Tuhan berkati. Bapak Ibu tamu undangan yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita masuk dalam sesi foto bersama, keluarga Bapak Mowisu dan Tambunan sudah menyediakan bagi kita jamuan kasih bersama. Sebelum kita menikmatinya dengan kasih Tuhan, saya persilakan Ibu Mary Kurniawan berdoa buat jamuan kasih yang sudah tersedia. Mari kita berdoa sebelum kita menikmati perjamuan yang disiapkan oleh kedua mempelai dan keluarga. Kami mengucap syukur, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, di mana hari ini Tuhan kami boleh melihat Benes dan Lydia boleh diberkati oleh Tuhan semua karena anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap proses boleh berjalan dengan baik, itu semua karena kebaikan Tuhan juga. Saat ini Tuhan, keluarga di tempat ini, kedua mempelai bahkan kedua orang tua mereka telah menyiapkan jamuan bagi tubuh jasmani kami sebelum kami menikmati. Engkau kuduskan, Engkau berkati sehingga Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga, terpujilah namamu, kami sambut berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu tamu undangan yang Tuhan Yesus kasihi, selanjutnya kita masuk dalam acara sesi foto yang diawali dengan Bapak Gembala dan Ibu Gembala Gereja Betel Rumah Doa Bau-Bau. Silakan fotografer standby di tempat. Bapak Ibu Gembala Gereja Betel Rumah Doa Bau-Bau disilakan. Selanjutnya Pendeta Leli Posuma Lawalatan dan Pak Yordan disilakan. Ya. Pendeta GPIB Immanuel Bau-Bau. Mari Ibu. Pendeta Johnson Butar-Butar bersama Ibu, silakan Pak. LOB Bau-Bau, silakan. Bersiap-siap Bapak Ibu Majelis GBI Rumah Doa Bau-Bau. Setelah ini ya.
Bersiap-siap Majelis GPI Rumah Doa Bau-Bau. Ya, silakan Majelis GPI. Ya, silakan Majelis GBI Rumah Doa, Bapak Ibu Majelis GBI Rumah Doa, silakan. Ada Maria di sana. Ih, dia tidak mau. Daripada bikin malu sedikit kita Ya, Majelis Jemaat GBI Rumah Doa Bau-Bau, silakan. Kasih banyak. Ya, selanjutnya bersiap-siap Majelis GPIB Immanuel Bau-Bau setelah ini. Pak Agus Bida. Aduh. Sabar, fotografer. Misua. Ya, bersiap-siap Majelis GPIB Immanuel Bau-Bau. Bapak Ibu Majelis GPIB Immanuel Bau-Bau, silakan. Keluarga Ya. Tambunan dengan keluarga Sukirman ya. Ya. Jangan dulu, keluarga inti dulu sama-sama, adik kakak. Keluarga besar. Masing-masing keluarga inti. Ya, lengkap. Siap-siap keluarga Bapak Tambunan, adik kakak, keluarga inti. Oh iya majelis. Keluarga Tambunan. Oh di luar. Keluarga inti habis ini, sebentar. Siap-siap keluarga Tambunan, keluarga inti, adik kakak. Nanti Tambunan Sukirman saya panggil keluarga besar nih. Iya. Adik kakak dulu. Keluarga inti. Ya, sekali lagi siap-siap keluarga Tambunan, keluarga inti, adik kakak dari saudari Butet.
Siap-siap keluarga inti Tambunan, kakak adik dari Butet. Silakan kakak adik dari Butet. Siap-siap mana? Orang tua masuk. Keluarga inti dulu. Ya, keluarga inti dulu ya Bapak Ibu. Ya. Keluarga inti Tambunan kakak adik. Nanti keluarga inti kakak adik masuk siapa? Kalian dulu dan adik kakak. Bagaimana tidak ada potong? Adik kakak. Hah? Saudara dari Butet, adik kakak, coba. Ya, saudara inti dulu. Kakak adik, ya. Ya, satu kali saja. Tidak ada. Siap-siap kakak adik dari Benes. Cepat kok sendiri. Panggil mama mau sampai. Karena kita mau panggil. Foto aku picu nih. Om siap. Ya, setelah ini kakak adik dari Benes Mawisu. Ya, kakak adik keluarga Mawisu. Ya. Setelah ini siap-siap keluarga besar Tambunan Sukirman. Siap-siap keluarga besar Tambunan Sukirman. Siap-siap keluarga Tambunan Sukirman. Siap-siap keluarga besar Tambunan Sukirman, silakan. Keluarga besar Sukirman Tambunan. Iya, ayo penari. Oh bersaudara, ya saudara besar Bapak Tambunan. Bapak Ibu, inilah formasi keluarga adik kakak Bapak Mangara Tambunan yang boleh hadir dalam pemberkatan nikah di sore hari ini. Siap-siap adik kakak om tante Mawisu, keluarga Mawisu. Ya, keluarga besar Mawisu silakan. Keluarga Mawisu yang dari Kendari, dari Medan, dari Medan, dari Kupang, dari Palu, silakan keluarga besar Mawisu. Adik kakak om tante. Sudah Tambunan. Iya sudah Tambunan. Ya. Siap-siap keluarga besar Sukirman yang dari Raha, silakan. Setelah ini ya. Sukirman Yohanes padahal. Ya, siap-siap keluarga besar Sukirman Yohanes yang ada di Raha dan yang ada di Bau-Bau. Siap-siap setelah ini. Pak Agus, tolong siap-siap di sini. Keluarga besar Mawisu.
yang dari Medan, dari Kendari, dari Kupang, dia terima mamanya Butet, mamanya Anu, kakak adik dulu Komorang, habis ini. Di belakangnya Ibu Mary, Pak, ada tasnya. Ya, setelah ini siap-siap keluarga Sukirman adik kakak. Jangan dulu, Yohanes. Setelah ini siap-siap keluarga Sukirman adik kakak. Mungkin itu Bapak Egi sana dia sudah masuk nih, tadi dipanggil. Dia mau foto mungkin dengan istrinya. Tadi dipanggil kamu orang keluar. Ada Ji? Keluarga besar Mawisu yang datang dari Medan, Kupang, Kendari. Ya, siap-siap keluarga Sukirman, Sukirman adik kakak. Silakan, keluarga besar Sukirman adik kakak. Sukirman. Hah? Sukirman. Adik kakak dulu ya. Setelah ini keluarga besar Sukirman Yohanes. Ya, silakan.